البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul khamisa asyar ba'da sittimi'ah. Ini ya berarti ya. Kalau dicetakan yang ini 615, walaupun ada perbedaan naskah sepertinya. Tapi kita coba dulu. An Anas radhiyallahu anhu qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis. Qal hadzal amal. Beliau mengatakan ini adalah angan-angan. Wa hadza ajaluh. Dan ini adalah ajalnya. Yaitu apa? Batas umur manusia. Wa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam situasi seperti itu, angan-angannya sekian, sementara batas umurnya sekian, ija'al khattul aqrab, datanglah garis yang terdekat. Baik. Bagaimana kita tak tahu kalau sekedar seperti ini? Berarti apa? Kita perlu lengkapi dengan yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Dan rata-rata syarahnya juga apa? Membahas kedua-duanya sekaligus sehingga jelas apa yang dimaksudkan. Al-hadisus sadisa asyar ba'da sittimi'ah, 616. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Dengan apa? Ditampakkan gambarnya di situ. Memang kenyataannya Rasulullah waktu itu apa? Membuat gambar. Buktinya Anas mengatakan Nabi menggaris-garis begini-begini. Berarti memang waktu itu dibuat gambar garisnya itu. Rasulullah SAW membuat satu garis murabba, yaitu apa? Berbentuk kotak. Kalau apa kotak kah? Sini apa bilangnya? Kotak, betul. Peta. Ayo, peta. Kalau di Indonesia bilang apa ya? 4 persegi panjang. Wa khattan fil wasata, dan membuat satu garis di tengah. Itu ya yang berarti yang seperti tengah dari sebuah pembaris itu. Kharijan minhu, keluar darinya, itu garisnya panjang sampai keluar. Wa khatta khutatan, nanti dibahas khutatan atau khututan sigharan, garis-garis kecil itu yang macam gigi-gigi atas dan bawah itu. Ila hadzal ladzi fil wasat, yang arahnya menuju ke yang tengah itu. Min janibihil ladzi fil wasat, dari sisinya yang di tengah. Faqal hadzal insan, Rasul mengatakan inilah manusia. Jadi manusia yang di tengah itu, garis tengah. Wa hadza ajaluh, dan ini ajalnya, muhiton bih, mengelilingi dirinya. Berarti yang berbentuk apa tadi istilahnya? Peta, berbentuk peta itu. Ya. Garis terluar mengelilingi dia. Au qad ahata bih, atau telah mengelilingi dirinya. Ya, ini ajal dia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh, yang sampai keluar ini angan-angan manusia, cita-citanya sampai ke situ. Baik. Wa hadhil khutatu shighar, garis-garis yang kecil ini al-a'rad. Nanti insya Allah dibahas karena ada khilaf. Tapi kebanyakannya memaknai yaitu apa? Perkara-perkara yang menimpa dirinya, baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau peristiwa yang ini luput darinya, maka dia akan tertimpa peristiwa yang itu. Baik. Peristiwa banyak, namun apa? Sebagian ada yang Allah menyelamatkan dia darinya, ada yang Allah menakdirkan memang menimpa dirinya. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau dia selamat dari yang ini luput darinya, maka dia akan tertimpa yang satunya lagi. Baik. Peristiwa akan selalu terjadi. Rawahul Bukhari wa hadhihi suratuh, dan inilah bentuknya atau gambarannya. Disebutkan dalam catatan kaki Syekhuna Hafizahullah, hadhihi surah akhadnaha minal makhtutah alif. Gambar ini kami dapatkan dari manuskrip alif. Likauniha ahsanal makhtutat, karena dia
manuskrip yang terbaik fi rasmi hadhihi surah, ketika menggambar bentuk ini. Kalau yang buku lain ada juga ya. Kurang lebih macam itu. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, khutat itu memang apa? Pakai fathah, dan boleh apa? Pakai dhammah, khututan, garis-garis di situ. Di sini Rasulullah SAW membuat garis-garis, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, dan beliau jauh sebelum Al-Hafidz, bahkan apa? Jauh sebelum Imam Ibnu Qudamah. Di dalam kitab beliau Al-Ifsah an Ma'anis Sihah, ini ada di antara fikih hadis ini adalah husnul ta'lim, bagusnya cara pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Bitakribil afham bi dorbil amsal, yaitu mendekatkan pemahaman dengan cara membuat permisalan. Karena terkadang kalau masing-masing murid disuruh membayangkan sendiri ini susah, maka Rasulullah membuat permisalan yang mampu untuk kita pahami. Mungkin apa? Disuruh menengok sebatang pokok barangkali, atau menengok seorang wanita yang sangat menyayangi anak-anak, lalu dibuat dengan itu permisalan untuk case ini, case itu, dan seterusnya. Nah, di sini Rasulullah sampai membuat gambar garis-garis macam itu. Seperti juga ada Ibnu Mas'ud yang lain yang tentang apa itu? Siratul Mustaqim itu. Rasulullah membuat gambar garis-garis. Ini adalah untuk semakin mendekatkan pemahaman agar tidak tersamarkan lagi. Tayyib. Dari gambar hadis Ibnu Mas'ud, tahulah kita apa yang dimaksudkan di dalam hadis Anas. Memang hadis itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syifaul Alil, al-ahadis yubayyinu ba'duha ba'dha. Hadis itu sebagiannya menerangkan sebagian yang lain. Maka semakin banyak kita menghafal hadis dan mempelajari hadis, semakin sempurna penggambaran dan pemahaman yang kita miliki dengan seizin Allah. Jadi ketika dalam hadis Anas Rasulullah mengatakan hadal amal, ini adalah angan-angan, kita pahami yaitu apa? Maksudnya adalah garis paling luar yang mengelilingi manusia itu, mengelilingi garis yang paling panjang itu. Amal yaitu apa? Garis yang paling panjang yang sampai menembus batasan. Kemudian wahada ajaluh, ini ajalnya, ini adalah yang mengelilingi dia. Iya tadi salah bicara. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia dalam situasi itu, yaitu apa? Dia menempuh perjalanan hidupnya dengan angan-angan yang apa istilahnya? Cita-cita setinggi langit. Baik, itu zaman dulu cita-cita setinggi langit. Kalau zaman sekarang mungkin apa? Orang sudah merasa puas dengan perkara-perkara yang sederhana untuk perkara akhirat. Padahal harusnya apa? Lebih tinggi lagi. Untuk dunia mungkin apa? Sampai ke planet Mars katanya. Baik, dan nggak faedah. Di Mars ada apa? Nggak ada pasar malam, tak ada pasar pagi. Baik. Kemudian apa? Idja al-khattul aqrab. Ketika dia dalam situasi itu terus berjalan menuju ke cita-citanya, tahu-tahu datanglah garis yang paling dekat. Nah, ini alal khilaf. Apa garis yang paling dekat? Boleh jadi yang paling dekat adalah garis kecil-kecil itu yang tahu-tahu menimpa dirinya. Atau boleh jadi maksudnya yang paling dekat adalah yaitu lebih dekat daripada ujung angan-angan dia. Berarti apa? Batas dari ajal. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan praktiknya adalah manusia kalau terkadang dia itu matinya dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya. Mungkin ada angin topan, atau mungkin ada banjir bah, atau mungkin ada apa itu? Apalagi itu eksiden di jalan dan seterusnya. Kalaupun dia selamat dari ini, misalkan tidak sampai mati, maka apa? Dia mau tidak mau akan mencapai batas akhir, yaitu garis yang menjadi batas kehidupan dia, yaitu ajal dia. Tetap dia akan mengalami salah satu dari apa yang ada di situ, atau bahkan lebih dari itu, mengalami banyak. Sekarang ini adalah inti dari penjelasan hadis Anas. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dari sini ada faedah untuk apa itu? Taksirul amal, untuk memperpendek angan-angan yang bersifat keduniaan. Kenapa? Karena boleh jadi ruh kita itu akan segera lepas sebelum mencapai angan-angan tadi. Maka alangkah baiknya angan-angan itu dipusatkan pada pembekalan untuk ruh. Kalau sudah keluar dari badan, nanti rohnya itu punya bekal apa?
bekalnya baik atau buruk, bekalnya cukup atau kurang, dan sebagainya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Idatus Sabirin, banyak orang yang mereka itu kembali ke kapal perjalanan dia, ada yang membawa buah-buahan, ada yang membawa bekal yang bagus, tapi jumhur manusia hanya membawa pasir saja. Karena ibarat perjalanan hidup di dunia ini adalah ibarat orang yang menaiki kapal, mengarungi bahtera. Bahtera ya, betul ya. Kemudian apa? Mereka singgah di pulau. Itulah kehidupan di dunia ini. Ketika kapal mulai berangkat, banyak yang mereka terlena di dunia. Kemudian apa? Tergesa-gesa berangkat. Ada yang mendapatkan tempat yang baik karena sudah persiapan. Ada yang tidak sempat sehingga hanya dapat tempat seadanya. Ada yang sempat membawa bekal yang bagus-bagus dari pulau tersebut. Ada yang hanya membawa pasir yang sia-sia. Malah memberatkan perjalanan dia karena bekalnya buruk, nggak ada gunanya. Ada yang bahkan tertinggal di pulau tersebut sehingga dia dimakan oleh hewan-hewan yang buas dan seterusnya. Kata Ibnul Qayyim, inilah hakikatnya dan inilah ibaratnya. Baik. Maka manakala seseorang tidak tahu bila keberangkatan kapal tersebut, kapal kehidupan dia, maka hendaknya dia memusatkan perhatian ketika di pulau dunia tersebut untuk mencari bekal yang bagus-bagus untuk melanjutkan perjalanan dia itu. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis Ibnu Mas'ud tersebut, yaitu setelah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah membuat gambar-gambar tadi, lalu Rasulullah memberikan penjelasan. Karena seandainya tidak diberi penjelasan, mungkin orang salah paham. Ini apa ini? Oh, ini alat ukur kot, atau ini apa? Tak tahu. Atau maket sebuah rumah, bukan. Nah, maka Rasulullah menjelaskan. Maka di sini terbentuk kaidah apa itu? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan, yaitu tidak memberikan penjelasan di waktu yang diperlukan, itu adalah tidak boleh. Maka setelah Rasulullah membuat garis-garis yang jelas orang akan bertanya-tanya apa ini, kemudian beliau menerangkan. Tayyib. Faqal hadzal insan. Beliau mengatakan inilah manusia. Alhamdulillah dijelaskan oleh rawinya, yaitu apa? Al-insan itu garis yang paling panjang di tengah. Wa hadza ajaluhu muhitan bih. Dan ini adalah ajal dia dalam keadaan mengelilingi dirinya. Yaitu yang paling luar itu, garis yang mengelilingi itu. Au qad ahata bih. Dalam keadaan telah mengelilingi dirinya. Ini sama ya. Muhitan ini mansub sebagai apa? Hal. Qad ahata ini juga sama, jumlah fi'liyah yang datang setelah setelah apa ini? Setelah hadza itu menunjukkan ini juga hal. Jadi sama aja, dia adalah fi mahalli nasbin hal. Wa hadzal ladzi huwa kharijun, yang sampai keluar, yang garis yang ada di luar ini amaluh, angan-angan dia. Ya, selalu yang namanya cita-cita selalu apa? Panjang biasanya. Maka kita disuruh untuk memperpendek cita-cita untuk perkara yang sifatnya duniawi. Untuk perkara ukhrawi memang apa? Kita disuruh bercita-cita setinggi-tingginya. Fa idza sa'atumullaha fas'aluhu jannatal firdausil a'la. Kalau kalian mohon pada Allah, mohonlah kepadanya surga firdaus yang tertinggi. Walaupun kita merasa kita tak punya apa-apa untuk masuk ke firdaus, tapi Allah Maha baik. Maka kita berangan-angan akan kebaikan Allah sambil berusaha. Wa hadhil khutatus shighar, garis-garis yang kecil yang di atas dan di bawah itu al-a'rad, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan menimpa. Dari apa? Dari ard, yaitu apa? Sesuatu yang yaktarid, yang akan menghadang. Mungkin apa? Dia dimulai dari garis yang paling ujung paling kanan istilahnya, lalu berjalan menuju ke angan-angan dia. Dia akan dihadang oleh garis kecil yang bawah, yang atas, bergantian dan terus-menerus. Makanya dibuat jamak karena banyak sekali yang akan menghalangi dan merintangi dia dan menimpa dia di sepanjang perjalanan itu. Fa'in akhta'ah, kalau dia luput dari yang ini, luput dalam artian betul-betul tidak terkena, memang ada peristiwa accident, tapi alhamdulillah dia tidak tertimpa itu. Dia sempat break misalkan, sempat menghindar misalkan, dan seterusnya. Maka apa? Nahasyahu hadza, dia akan terkena